Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Sarisnya keplay ya, Kak? Jangan remehin gejala flu yang ganggu seharianmu. Gercep minum Decolgen dengan 3 aksi jitu yang bantu redakan gejala flu. Decolgen. Day 1, I'm in love with strut. Day 2, I'm in love with strut. Day 3, I'm in love with strut. Guess what? I'm in love with strut. I like you. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now! Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Aduh, minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Pencari kenyamanan, percaya rekomendasi ahli. Tarikannya berat nih. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Tarikan jadi enteng dan mantap. Federal Matic, rekomendasi ahli bikin nyaman. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Day 1, I'm in love with strut. Day 2, I'm in love with strut. Day 3, I'm in love with strut. Guess what? I'm in love with strut. I like you. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now! Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine, Coolmin, Zero, dan baru Fresh Citrus yang menyegarkan. Kumur 2 kali sehari untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Kejaksaan Agung buka opsi gabungkan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus merintangi proses penyidikan itu. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Verdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Verdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Verdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya.
338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski dua perkara yang menyeret Ferdi Sambo merupakan satu rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi Kejaksaan Ibnu Masjah membahas rencana Kejagung menggabungkan berkas pembunuhan dengan berkas obstruction of justice. Berikut cuplikannya untuk Anda. Terkait dengan rencana untuk penggabungan berkas ini, bagaimana Komisi Kejaksaan melihatnya? Ya, terkait dengan penggabungan beberapa perkara yang memang sedianya akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum ya dalam perkara ini, itu memang sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal ya, tetapi normal-normal saja, dan itu masih dalam sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan ketentuan yuridis yang ada. Memang di dalam ketentuan buku pertama KUHP ada mengatur masalah perbarengan tindak pidana atau penggabungan beberapa tindak pidana, di mana dalam kasus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS ini ada beberapa rangkaian tindak pidana yang terjadi itu dalam satu rangkaian ya. Nah, itu sendiri diatur di dalam pasal 64 sampai dengan 67 KUHP. Baik, Jadi, Pak Ibnu, sebenarnya apa sih efek dari penggabungan berkas ini? Apakah benar bisa mengaburkan kemudian pasal 340 yang dijeratkan pada Ferdi Sambo? Saya rasa tidak tidak sampai sejauh itulah mengenai adanya dugaan kesana, karena ini memang ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP. Ini memang masih dalam batasan yuridis, dan itu adalah sesuatu yang normal ya, di mana dalam pasal 64 hingga 67 itu ada diatur memang ketentuan tentang perbarengan tindak pidana, baik tindak pidana itu berdiri sendiri ataupun juga tindak pidana yang memang kejahatan itu merupakan kejahatan berlanjut. Jadi ini hanya menyangkut masalah teknis judisial aja. Oke, Pak Ibnu, kemudian bagaimana Komisi Kejaksaan memastikan bahwa penggabungan berkas ini tetap akan dikerjakan secara maksimal oleh para jaksa yang tadi sudah disiapkan menangani masalah ini? Nah, yang terpenting bagi kami adalah pada saat ini penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pihak Kejaksaan Agung memberikan kesempatan, memberikan peluang seluas-luasnya, memberikan kebebasan dan kemerdekaan pihak penuntut umum untuk menentukan langkah-langkah secara yuridis, secara sesuai dengan ketentuan prosedur undang-undang yang berlaku. Jadi, adapun penanganan yang berkaitan dengan teknis ini harus benar-benar dilakukan secara koordinasi itu harus dilakukan secara biarkan saja penuntut umum, sementara pihak pimpinan ini mengawasi dari atas. Tim khusus Polri telah melakukan tes uji kebohongan terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Hasilnya, 3 tersangka selain Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo dinyatakan jujur. Hasil tes poligraf atau uji kebohongan terhadap Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah keluar. Hasilnya tidak ada indikasi kebohongan dari keterangan yang diberikan oleh mereka. Sementara pemeriksaan Putri Chandrawati dan ART-nya Susi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga sudah dilakukan. Hasil penilaian keduanya memiliki kesamaan.
Pemeriksaan dengan metode lie detector tersebut untuk menjunjung pro justisia atau demi keadilan. Setelah berkomunikasi dengan puslap 4 dan operator poligraf yang menyatakan hasil pemeriksaan Putri dan ART-nya pro justisia. Hasil lie detector atau poligraf ya yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari VC dan juga saudari S sama ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes puslap 4 dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justisia ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justisia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia. Ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh LAVOR kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Sementara itu, Ferdi Sambo diagendakan menjalani tes uji kebohongan Kamis siang. Sambo akan menjalani tes yang sama seperti 4 tersangka lainnya. Langkah ini adalah bagian dari pro justisia sebelum seluruh berkas para tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hasil tes kebohongan Ferdi Sambo masih didalami oleh penyidik. Kadif Humas Polri menyatakan hasil pemeriksaan Irjen Ferdi Sambo dengan alat lie detector merupakan kebutuhan pro justisia. Irjen Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus tersangka penghalangan penyidikan, menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, Kadif Humas Polri, Irjen Dede Prasetyo, enggan menjelaskan hasil tersebut karena masih berproses. Untuk berkas tetap masih proses, ya masih proses, secepatnya lah. Ya, sama halnya dengan hasil lie detector, karena hasil lie detector atau poligraf ini adalah masuk pro justisia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan LAVOR juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Ya, itu masih berproses. Ya, sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga ikut diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan uji kebohongan menggunakan poligraf bekerja dengan sensor yang dipasang di sekujur tubuh untuk melihat reaksi seseorang. Namun, sejumlah ahli menilai hasil pemeriksaan bisa saja bias terhadap orang-orang yang dinilai terlatih. Penyidik Polri memeriksa para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua menggunakan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan berlokasi di Puslap 4 Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka. Terlebih, terdapat sejumlah perbedaan keterangan antar tersangka saat rekonstruksi. Poligraf adalah instrumen yang memantau reaksi fisiologi seseorang. Instrumen-instrumen ini tidak mendeteksi kebohongan, namun hanya dapat mendeteksi reaksi yang dihasilkan seorang pembohong. Alat ini bekerja menggunakan sensor yang dipasang di sekujur tubuh seseorang yang akan diinterogasi. Saat berbohong, timbul reaksi tubuh pada detak jantung, tekanan darah, pernafasan, dan konduktivitas kulit. Hanya saja sejumlah pakar meragukan efektivitas alat ini, terutama pada orang-orang terlatih, karena hasilnya bisa saja bias akibat kemampuan khusus orang yang diperiksa mengelabui alat tes. Breaking news segera kembali sesaat lagi.